Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 18 Agustus dengan judul Terlalu Lelah untuk Berlari. Penjelasannya, Elia terlalu lelah untuk berlari lagi, jadi dia berdoa kembali. Doa ini sangat berbeda dari doa yang dipenuhi iman yang dijawab Allah di Gunung Karmel. Dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37 di depan para imam dan nabi-nabi Baal, para anggota istana dan rakyat. Ini adalah doa putus asa yang sederhana dan singkat. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia menyatakan bahwa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Apa yang dia sedang bicarakan? Di mana dia menyadari dia sudah melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, memberitahu bangsa Israel apa kesalahan mereka, serta Raja Ahab, di mana raja beserta keluarganya memberikan teladan kepada seluruh rakyat untuk mendua hati, bercabang hati. Karena memang harus memilih. Elia sudah sampaikan, jika Tuhan itu Allah, mari ikuti. Meskipun mereka sudah melihat secara pasti menjadi saksi, tapi mereka masih belum memautkan hati mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Elia menyampaikan, saya tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Ketika Elia akhirnya diam, rasa bersalah datang menimpanya. Dia menyadari bahwa pelariannya yang tergopoh-gopoh telah membajak apa yang bisa menjadi peluang besar untuk reformasi di Israel. Dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan mereka yang membutuhkannya, dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun berkaitan dengan itu. Dengan demikian, dalam momen refleksi diri yang menyakitkan, karena mengetahui betul sejarah bangsanya, dia melihat dirinya apa adanya. Itu bisa menjadi wahyu yang menyakitkan bagi siapapun di antara kita. Bukankah demikian? Yaitu melihat diri sendiri seperti apa adanya kita sebenarnya. Betapa bersyukurnya kita untuk janji bahwa hidup kita yang penuh dosa di dalam Kristus Allah akan melihat kita seperti Dia melihat Yesus. Harapan apa lagi yang bisa kita miliki selain itu? Dengan iman, kita dapat mengklaim bagi diri kita sendiri kebenaran Kristus. Lihatlah di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Namun demikian, depresi memiliki cara untuk menghisap kita ke dalam pusaran gelap kebencian terhadap diri sendiri. Dan terkadang kita mulai berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Ini tampaknya menjadi kasus bagi Elia. Itu terlalu berat baginya. Dia berkata, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang keempat. Kabar baiknya adalah penyembuh agung itu tidak menyalahkan Elia. Allah mengerti lebih baik daripada yang kita lakukan saat kita melawan depresi. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan. Tetapi memang demikian adanya. Mungkin kita tidak merasakan pegangan tangannya, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Sesuai yang ditulis oleh Ellen White dalam buku Step to Christ halaman 97. Tuhan mengetahui dan mengerti bahwa perjalanan itu terlalu jauh. Seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7 untuk kita. Tetapi kadang-kadang dia harus menunggu sampai kita berhenti berlari. Kemudian dia bisa mengintervensi. Kadang-kadang orang yang tenggelam menjadi sangat bingung sehingga mereka akan melawan penjaga pantai. Penjaga pantai kemudian harus mundur dan menunggu untuk melakukan penyelamatan sampai korban benar-benar menjadi tidak sadar. Apa pengharapan dan penghiburan yang dapat Anda temukan dari ayat-ayat berikut? Mazmur 34 ayat 18, Matius 5 ayat 1-3, Mazmur 73 ayat 26, serta Yesaya 53 ayat 4-6.
Ini adalah ayat-ayat penghiburan yang diberikan Tuhan kita. Bahwa Tuhan betul-betul mengerti apa yang kita alami, kesusahan dan kesulitan di dalam dunia ini. Serta ada janji di sana bahwa orang-orang benar akan dilepaskan dari kesesakan. Yang saya pelajari dari apa yang dipilih oleh Elia adalah, meskipun dia mengalami depresi, tapi ia lalui masa depresi itu dengan mencari Tuhan. Ia pergi menyendiri untuk memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Dan dia bercerita segala keluh kesah dan isi hatinya, dia curhat. Segala hal yang membuat dia begitu beban yang tidak dapat diatasi. Inilah salah satu contoh yang dapat kita lakukan. Masing-masing kita melalui beban kehidupan yang tentunya berbeda. Tapi Tuhan mengetahui sejauh mana kita dapat mengatasi pencobaan tersebut, di mana tidak akan melampaui kemampuan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak. Tuhan terus berkomunikasi kepada kami melalui firman Tuhan yang menguatkan agar ketika kami lelah untuk menghadapi kenyataan dunia ini, kami dapat mengandalkan Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan berikan kedamaian. Karena kami sudah mengalami ketika kami curhat segala isi pergumulan hati kami kepada sahabat, kepada orang lain sesama kami manusia, mereka tidak dapat mengerti dengan betul dan juga seringkali mengecewakan kami. Tapi ketika kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, namun kami harus melalui proses-proses tersebut. Pulihkanlah kami Tuhan agar kami boleh dapat melanjutkan kehidupan kami di dunia ini dan kami boleh didapati setia ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa esok hari untuk kelanjutan pelajaran kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.